Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi dok si Jakob madok dongan na sabagas doho tusude dongan na pabolokok kamu ma de batas siliban akana pineok munai manguras mahamu jala salini hamu ulos munai pabolokok kamu ma de batas siliban akana pineok munai manguras mahamu jala salini hamu ulos munai. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakub menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak mau diduakan. Pasti kita pun tidak mau diduakan, dan Allah yang kita sembah juga tidak mau diduakan. Dia harus menyembah Allah saja dan tidak boleh menyembah yang lain. Ini satu komitmen daripada Yakub setelah pertemuannya dengan Allah di Betel. Hal tersebut dilakukan Yakub karena ia sadar betul bahwa Tuhan yang ia sembah memang benar-benar Tuhan yang berkuasa dan tidak ada dewa-dewa lain yang dapat menandinginya. Yakub mengalami sendiri bahwa Tuhan yang disembahnya memang adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menjawab Yakub dalam masa-masa kesesakannya, masa-masa sulitnya. Serta Tuhan pun selalu menyertai Yakub pada setiap jalan yang ditempuhnya. Kalau kita baca pada ayat yang ketiga dalam nats ini. Ketika seluruh keluarga dan hamba-hamba Yakub melakukan apa yang Yakub perintahkan, serta mengubur segala dewa-dewa asing yang ada pada mereka, termasuk anting-anting yang mereka kenakan pada zaman itu. Anting-anting yang dipakai dapat diartikan sebagai simbol ketundukan seseorang terhadap suatu dewa, dan menguburkannya di bawah pohon pada ayat yang keempat dalam nats ini. Maka Tuhan bertindak dengan luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa kedahsyatan Tuhan yang luar biasa meliputi kota-kota di sekeliling mereka, dan tidak ada penduduk Kanaan yang mengejar anak-anak Yakub pada ayat yang kelima. Dan ini satu perlindungan Tuhan yang luar biasa buat orang yang menyembah Allah dan percaya kepada Allah seperti Yakub. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yakub. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai dalam masa-masa kesesakan dan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, kita telah menyiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan? Sudahkah kita menyingkirkan hal-hal yang dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita? Kita perlu menjaga kekudusan kehidupan kita agar kita dapat merasakan penyertaan Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan kita. Yakub dan keluarganya sebetulnya merupakan sasaran empuk bagi penduduk Kanaan untuk diserang. Tapi karena Yakub dan keluarganya takut akan Tuhan, maka Tuhan meluputkan mereka dari ancaman penduduk Kanaan. Demikian juga saya percaya ketika kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan meluputkan kita dari hal-hal yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia,
yang senantiasa menolong kita dalam kesesakan kita, yang menyelamatkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari segala pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman ini ada banyak ilah-ilah, zaman now, zaman sekarang. Masih ada orang Kristen yang memiliki latar belakang sebagai penyembah berhala, memakai jimat, dan sebagainya. Bahkan zaman sekarang, kekuasaan, harta, jabatan, itu juga sudah menjadi ilah baginya. Kebiasaan lama masih sering dilakukan seperti berdoa bagi arwah orang yang sudah meninggal, mengikuti ramalan bintang, menanam sesuatu sebelum membangun rumah dengan prinsip dan diimani agar jauh dari hal yang tidak kita inginkan, menyimpan jimat, bertanya kepada paranormal, tukang ramal, ketika akan melakukan pesta, hajatan, dan lain sebagainya. Paling bahaya lagi memberikan sesajen kepada orang yang meninggal ketika ziarah, meminta berkat dan perlindungan dari orang yang meninggal, atau dari orang tua kita yang meninggal, atau dari opung kita yang sudah meninggal. Hal ini masih banyak mengimani orang Kristen bahwa orang yang meninggal itu akan mampu memberi berkat dan melindungi perjalanan hidup. Saat menjadi Kristen harus meninggalkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama harus ditinggalkan secara total, sehingga kita perlu mengevaluasi diri. Seruan Yakub dalam Kejadian 35 ayat 2 ini masih relevan pada masa kini. Dan kita harus merenungkan hidup kita. Apakah masih kita bergantung kepada penyembahan berhala? Apakah hidup kita masih bergantung kepada harta, jabatan, kekuasaan kita? Apakah itu masih ilah kita? Ini perlu kita renungkan. Karena masih sering kita jumpai dalam kehidupan orang Kristen melakukan penyembahan berhala. Tidak totalitas percaya kepada Tuhan Yesus juru selamatnya. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jauhkanlah kehidupanmu dari penyembahan berhala dan hiduplah di dalam kekudusan. Marilah kita terus mengarahkan diri agar tetap hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita memohon agar Tuhan menuntun sehingga kita bisa jadi pemimpin yang baik. Baik bagi dirinya sendiri, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Tuhan sanggup mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi baik asal kita mau tunduk kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Yakinlah, percayalah, Tuhan kita luar biasa, mampu memberkati kita, mampu melindungi kita, dan mampu menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan mampu memberikan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus menjaga serta menyertaimu. Amin.